2, 3. Shall we? Pada podcast kita kali ini kita akan membahas tentang bab 11 dan juga bab 12 yang berjudul Alam ciptakan alam dan keindahannya dan berperan aktif untuk mencegah perusak alam. Nah, sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya Michelle Irana Tayutu dari 10 Penyiar 3. Nama saya Jovan Leonard Hasulama Kaum dari 10 WLP1. Nama saya Taufik Rubah dari kelas 10 WLP 1. Nah, sekarang itu kita akan membahas tentang alam dan keindahan yang Tuhan ciptakan buat kita semua. Benar banget, kita kadang terlalu sibuk sama HP ataupun tugas sampai lupa melihat betapa indahnya alam di sekitar kita. Kalian sadar gak sih, dari langit gunung tinggi sampai suara air sungai yang ngalir-ngalir semua itu nggak cuma ada, tapi diciptakan sama Tuhan dengan tujuan. Nah, benar banget. Dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan tuh, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi dari alam itu semua tuh indah, tapi kita juga punya nilai spiritual. Gue jadi inget ketika waktu camping di Lembang, pagi-pagi tuh gue udah keluar tenda dan lihat kabut, dengar suara burung, dan gue cuma bisa diem, speechless rasanya tuh kayak deket banget sama Tuhan. Bahkan gue pernah ikut susur sungai, dan justru itu situ gue sadar alam tuh powerful tapi juga damai. Kalau kita diem sebentar dan dengerin, alam tuh kayak ngajak kita ngobrol. Setuju, tapi sedihnya nih ya, kadang tuh kita gak jaga alam kita dengan baik, banyak sampah plastik di mana-mana, terus pohon ditebang. Nah, itu kan merupakan contoh yang salah. Jadi sebenarnya kita harus contoh kalau misalnya kita tuh jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, maka dari itu kita perlu sadar bahwa keindahan alam ini harus kita jaga sesuai sama Mazmur pasalnya yang ke-24 ayat 1 yang bilang bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Jadi ini bukan kita yang punya, tapi ini hanya sebuah titipan dari Tuhan untuk kita. Berarti kita punya tanggung jawab ya, bukan cuma permintaan atau aktivitas, tapi juga anak muda punya peran. Ya dong, misalnya nih mulai dari hal-hal yang kecil aja, buang sampah pada tempatnya, hemat air, gak merusak tanaman waktu lagi di camping. Kalian tuh pernah gak sih ikut bersih-bersih pantai ataupun lingkungan-lingkungan lainnya gitu? Pernah di sekolah dulu kita diajak ke pantai buat clean up. Awalnya dia sih males, panas kotor, tapi pas selesai rasanya puas banget ngeliati pantai bersih. Kita juga lebih sayang sama lingkungan. Aku juga pernah ikut tanam pohon bareng sama komunitas aku. Ternyata salah satu pohon tuh bisa punya berdampak besar banget buat lingkungan di sekitar kita. Nah, dari pengalaman itu kita harus bisa belajar bahwa menjaga keindahan alam itu bukan teori doang, tapi harus action. Dan kita juga harus ajak teman-teman. Dan kita juga ajak teman-teman juga, karena kalau sendirian rasanya berat, tapi bareng-bareng jadi gerakannya positif. Kalau kata pepatah, kalau mau cepat jalan sendiri, tapi kalau mau jauh jalan bareng-bareng. Dan jangan lupa juga kita bisa menikmati dan alam sebagai bentuk syukur. Tuhan udah ciptain semua buat kita dan bukan buat dirusak, tapi untuk dinikmati dan juga dijaga. Iya, dan bersyukur juga artinya tahu batas enggak eksploitatif. Misalnya mancing boleh, tapi jangan pakai bom. Hehehe. Nah, kita juga bisa pakai hobi yang dekat kita sama alam. Misalnya nih contohnya fotografi, naik gunung, berkebun, itu semua tuh bisa jadi momen refleksi kita juga. Setuju. Dan mungkin lewat podcast ini kita bisa ajak nih teman-teman yang nonton juga semua buat lebih aware dan cinta sama alam kita. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah,
Nah, terakhir nih ada satu ayat yang aku suka dari Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Nah, artinya itu kita bisa melihat Tuhan lewat cipta-ciptaannya yang telah dilakukan. Dalam banget ya itu artinya. Jadi yuk sama-sama kita jaga alam kita, bukan karena kewajiban, melainkan kita cinta sama lingkungan alam kita. Karena kamu tidak tahu Tuhan hadir lewat keindahan itu. Nah, mungkin untuk pembahasan bab 11 podcast kita kali ini sampai situ, dan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab 12 yang bercerita tentang berperan aktif dalam mencegah perusak alam. Nah, jadi kalau kita udah tahu pentingnya menjaga alam, gimana nih supaya caranya kita bisa mulai berperan aktif? Gak perlu nunggu jadi penjabat lingkungan hidup ya. Iya bro, kecil aja udah bisa dari lebih langkah besar. Kayak aku sendiri, tiap hari selalu bawa botol minum, isi ulang ke sekolah, jadi nggak beli air kemasan plastik. Terus itu simple banget. Bener banget, aku tuh juga di rumah mulai pisah-pisahin sampah organik sama non-organik. Awalnya ribet, tapi lama-lama bisa, apalagi diingatkan sama kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, yang artinya kita punya tanggung jawab besar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Wih, ayatnya lancip banget ya. Jadi jelas ya, kita bukan cuma numpang dan hidup di bumi ini, tapi disuruh pelihara. Dan ngomong-ngomong soal Indonesia, kalian tahu nggak program bank sampah di beberapa kota itu? Keren banget kan? Iya benar. Aku pernah ikut kerja sosial bersihin sungai. Banyak banget sampah plastik. Tapi setelah kegiatan itu, kami bikin gerakan kecil di sekolah. Setiap Jumat sore kita bersihin lingkungan sekitar bareng. Nah, selalu tuh, kadang kita tuh selalu ngerasa Indonesia tuh kaya dengan alam, tapi kalau nggak dirawat bakal jadi rusak kan. Hutan gundul, sungai tercemar, udara kotor. Padahal di Mazmur 24 ayat 1, bumi adalah milik Tuhan dan segala isinya, jadi bukan milik kita saja seenaknya. Nah, ini penting nih. Menurut kalian, kenapa sih masih banyak orang yang cuek banget sama soal lingkungan? Mungkin karena mikirnya satu orang aja nggak ngaruh. Padahal kalau semua mikir gitu ya nggak bakal ada perubahan. Dan kadang juga karena kurang kesadaran kita semua, makanya pendidikan itu juga penting. Di sekolah kayak ini harusnya kita tuh gak cuma belajar teori doang, tapi kita harus praktek langsung dan kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Banyak bikin tanaman kecil, nanam pohon, ikut gerakan hemat listrik. Nah, kita kan juga anak muda nih, jiwa muda. Atau kita juga bisa bikin konten edukatif. Kita kan generasi digital ya, bisa pakai Instagram, TikTok buat kampanye hemat air dan tolak buang sampah sembarangan. Apalagi kalau kita di kelas kekinian, contohnya konten lucu tapi maknanya dalam, bisa viral tapi edukatif. Tapi ingat juga, jangan cuma kampanye online doang, harus nyata. Kita bisa memulai dari rumah, sekolah, komunitas, gereja juga bisa. Gereja kita bisa ajak jemaat untuk bersih-bersih lingkungan, nanam pohon, kerjasama, dan bareng-bareng komunitas yang lainnya. Gue jadi ingat waktu itu di retreat gereja, kami anak-anak gereja waktu itu diajak buat tanam pohon di sekitar desa. Nah, ternyata itu seru loh, dan jadi pengalaman yang gak terlupakan bagi gue. Apalagi pas lihat pohon yang kita tanam tumbuh di tahun berikutnya, bangga banget sih. Jadi kalau kita kesimpulin, menjaga alam itu bukan tugas berita aja, tapi semua orang kita bisa mulai dari hal yang kecil. Dari itu bisa berdampak besar kalau dilakukan bareng-bareng. Dan jangan lupa ya, kita juga punya dasar yang iman kuat. Kita jaga bumi,
bukan karena takut bencana doang, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan menciptakan alam ini. Setuju. Jadi ayo kita jadi generasi yang bukan cuma paham teknologi, tapi juga cinta bumi. Karena masa depan bumi ada di tangan kita juga. Nah, sekian aja podcast yang kita bisa bagiin hari ini. Semoga memberkati kalian semua. Sekian, saya Michelle, Jovan, dan Alfa pamit undur diri. Selamat jumpa di podcast selanjutnya. Bye.